Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Jumpa lagi bersama Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran Hadis. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi kita yang terakhir di semester 1, yaitu materi kita yang kelima. Apakah itu? Nah, kita akan belajar tentang ilmu tajwid. Salah satunya yaitu tentang hukum mim sukun. Ilmu tajwid, anak-anak ibu tentunya semua sudah pernah mendengar, ya? Betul. Ilmu tajwid adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, kita akan betul-betul bagus dalam membacanya, makhrajul hurufnya, sifat-sifat hurufnya, dan juga bacaan-bacaannya. Kapan dibaca jelas, kapan dibaca samar, kapan dibaca dengung, dan lain sebagainya. Nah, pada hukum mim sukun kita akan belajar tentang 3. Yang pertama yaitu idhar safawi, 2 idgham mimi, dan yang ketiga adalah ifa safawi. Hukum bacaan yang akan kita pelajari kali ini yang pertama yaitu idhar safawi. Nah, idhar artinya jelas, safawi artinya bibir. Hukum bacaan idhar safawi apabila kita menemukan mim mati atau mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Nah, cara membacanya bagaimana? Cara membacanya adalah dibaca dengan suara jelas. Ketika mengucapkan huruf mim, kedua bibir rapat sempurna, seraya menahan pengucapannya satu ketukan saja. Kalau lebih dari satu ketukan dikhawatirkan akan menjadi bacaan ifa atau guna. Secara khusus, hukum bacaan idhar safawi ini harus diperjelas ketika mim sukun bertemu dengan huruf fa dan huruf wawu. Jangan sekali-sekali dibaca ifa karena makhraj kedua huruf tersebut berasal dari bibir. Huruf-huruf idhar safawi ada 26. Apa saja? Nah, ada alif, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dal, ro, za, sin, shin, shod, dod, to, do, ain, ghoin, fa, qaf, kaf, lam, nun, wawu, ha, dan ya. Pada kali ini, Ibu memberikan 26 contoh bacaan yang termasuk idhar safawi. Yang di nomor 1 ada bacaan ketika mim sukun bertemu dengan huruf alif. Nomor 2 mim sukun ketika bertemu dengan huruf ta. Sampai dengan yang berikutnya di nomor 26 contoh bacaan ketika mim sukun bertemu dengan huruf ya. Anak-anak ibu semuanya nanti bisa dibaca kembali, dipahami, dan dicatat agar kita lebih mudah dalam mengingat dan belajar. Kali ini untuk memudahkan pemahaman kita, Ibu berikan lagi beberapa contoh yang termasuk idhar safawi. Contoh yang pertama, fi amwalihim hakun. Nah, yang diberi tanda merah, warna merah sama Ibu, nah akan kelihatan mim sukun bertemu dengan wawu. Mim sukun bertemu dengan huruf H, dibaca jelas dengan bibir yang rapat, maka termasuk bacaan idhar safawi. Contoh yang kedua, am ja'alu. Mim sukun bertemu dengan huruf jim. Contoh yang ketiga, mim sukun bertemu dengan huruf tha, ka'amsali. Dan yang keempat, mim sukun bertemu dengan huruf ta, la'allakum tattaquna. Dibaca jelas dengan bibir yang rapat. Hukum bacaan yang kedua adalah idgham mimi. Kita menyebutnya idgham mimi ketika kita menemukan mim mati atau mim sukun yang bertemu dengan huruf mim yang sejenis. Nah, huruf idgham mimi hanya satu, yaitu mim. Cara membacanya bagaimana? Yaitu dengan memasukkan huruf mim sukun ke dalam mim berharokat hidup,
berikutnya dan wajib digunakan, yaitu apa? Dengan suara yang dengung sempurna, dikeluarkan dari pangkal hidung. Proses bacaan ini disebut gunna kamilah. Panjang dengung bacaannya adalah 2 harokat atau 1 alif. Contohnya yaitu wa ma lahum minallahi in kuntum mu'minina. Idgham mimi punya nama lain yaitu idgham mislain atau idgham mutamatsilain. Contoh lain yang termasuk idgham mimi. Contoh yang pertama, mithlahum ma'ahum. Contoh yang kedua, ajrahum marrataini. Contoh yang ketiga, fi qulubihim maradun. Contoh yang keempat, wa in kuntum mardo. Nah, dari beberapa contoh itu, kita lihat yang berwarna merah, mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka dibaca dengung. Bacaan itu termasuk idgham mimi. Hukum bacaan yang ketiga adalah ifa safawi. Ifa artinya samar, sedangkan safawi artinya bibir. Jadi, hukum ifa safawi ketika kita menemukan mim mati yang bertemu dengan huruf ba, cara membacanya yaitu menyamarkan suara antara mim dan ba dengan disertai suara dengungan yang kemudian ditahan sekitar 2 ketukan. Ketika mengucapkannya, kedua bibir rapat sempurna sehingga tidak ada udara yang keluar dari mulut sedikitpun. Contohnya, wa ma lahum bidzalika tarmihim bihijaratin. Contoh selanjutnya tentang ifa safawi. Wa may ya'tasim billahi. Contoh yang kedua, wa ma hum bi kharijina. Contoh yang ketiga, taqikum ba'sakum. Contoh yang keempat, wa hum bada'ukum. Contoh yang kelima, anfusakum bittikhadikum. Nah, setiap yang ditandai merah sama ibu itu adalah mim sukun bertemu dengan ba, maka dibaca dengung. Nah, kali ini ibu memberikan diagram tentang hukum mim sukun supaya anak-anak lebih mudah memahami dari penjelasan ibu yang di awal. Nah, hukum mim sukun terbagi menjadi berapa? Betul, terbagi menjadi 3. Yang pertama ifa safawi, yang kedua idgham mutamatsilain atau idgham mimi, yang ketiga adalah idhar safawi. Idhar safawi hurufnya ada berapa? 26. Bagus. Ketika idgham mimi, mim sukun bertemu dengan huruf mim, dan ifa safawi, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Idhar safawi semua bacaannya dibaca dengan jelas dan bibir yang rapat. Idgham mutamatsilain atau idgham mimi dan ifa safawi dibaca dengan dengung. Oke, hebat sekali anak-anak ibu semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Belajar kita hari ini telah usai. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama senantiasa diiringi oleh ridho Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan berkah untuk anak-anak ibu semuanya. Jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.